Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini nahnu nabahasu, kita akan membahas tentang salat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Dari segi bahasa, Idul Fitri dan Idul Adha, Id artinya hari raya. Karena dalam Islam ada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian tentang hukumnya, berawal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengikuti atau menjalankan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri, selalu menjalankannya, sama seperti kita. Kira-kira ada nggak kira-kira sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita tidur di rumah, selalu menjalankannya begitu. Ini yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum daripada sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tidak pernah meninggalkannya, yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerintahkan wanita-wanita yang huyat, yang haid itu turut hadir, walaupun tidak sholat tapi hadir, diperintahkan untuk hadir. Sehingga faqala Ahmad wa Zahiriyah, sedangkan menurut Imam Ahmad dan Zahiriyah mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah fardu, wajib. Kemudian menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Kenapa sebabnya? Karena yang sholat wajib hanyalah sholat 5 waktu saja menurut pendapat jumhur. Nah, beda dengan pendapat Imam Ahmad dan pendapatnya Zahiriyah mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah merupakan wajib. Kenapa sebabnya? Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahkan kepada wanita-wanita yang haid untuk turut hadir walaupun tidak ikut sholat. Itu yang menyebabkan para ulama berbeda tentang masalah hukum daripada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya adalah para ulama sepakat bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha annahuma bila azanin wala iqamatin. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Itu terjadi ajma'al ulama ala annahuma bila azanin wala iqamatin. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Sepakat li subuti dzalik an Rasul, karena ada hadis yang sudah ditetapkan, yang sudah jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak ada azan dan tidak ada iqamat, tidak ada azan dan tidak ada iqamatnya. Kemudian ulama juga bersepakat, ittafaq, bahwasanya an taqdimas sholati alal khutbah, bahwasanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu mendahulukan sholat dulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Li subuti dzalika aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga hadis yang sudah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali ada riwayat. Illa ma ruya an Utsman bin Affan. Ada riwayat saz, satu riwayat yang asing, yang saz itu artinya 99%, 1%-nya. Nah, itu saz namanya. Dalam ilmu riwayat hadis begitu saz. Ada riwayat dari Utsman bin Affan bahwasanya pernah di zaman Utsman bin Affan
annahu ia akhara salat, ia justru mengakhirkan salat, wa qaddamal khutbah, ia mendahulukan khutbah. Tapi ada ilatnya, li alla yaftariqa an-nasu qabla al-khutbah, agar tidak manusia sudah bubar sebelum khutbah. Nah, salatnya diakhirkan, baru khutbah dulu, baru salat. Tapi itu riwayatnya sahih. Artinya 99,1%-nya itu sahih, riwayatnya sahih. Nah, sehingga para ulama fikih tetap menganggap bahwasanya sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi ijma bahwasanya takdim sholati alal khutbah, ia mendahulukan sholat baru kemudian khutbah. Begitu. Jadi kalau ada riwayat, ya riwayatnya sahih dari Utsman bin Affan, annahu akhara sholat wa qaddamal khutbah, ia mengakhirkan sholat kemudian memajukan khutbah, artinya mendahulukan khutbah. Ya, tadi ilat umumnya karena supaya tidak bubar duluan, gitu. bubar duluan. Kemudian tema yang selanjutnya adalah tentang masalah takbirnya. Sebelum kita membahas yang lainnya, takbirnya dulu ya, takbirnya. Ada dua pendapat yang masyhur. Pertama adalah pendapatnya Imam Malik bahwasanya takbir yang pertama adalah sab'a ma'at takbiratul ihram qoblal qiraah. 7 kali plus, artinya 7 kali itu sama dengan takbiratul ihram. Artinya 7-7-nya itu termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah itu 7 kali, itu dengan takbiratul ihram 7 kali. Itu pendapatnya Imam Malik. Nanti kita lihat dalilnya. Kemudian yang rakaat yang kedua adalah wa fis saniyati, rakaat yang kedua adalah 5 kali. Rakaat yang kedua adalah 5 kali ma'at takbiratul ihram, bersama dengan takbiratul ihram. Kemudian kalau pendapatnya Imam Syafi'i, dia 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar itu kan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar yang pertama. Kemudian tambah 7 kali, tambah 7 kali. Sedangkan rakaat yang kedua pun begitu, 5 kali plus dengan takbiratul ihram. Nah, ini pendapat yang masyhur. Kenapa sebabnya? Karena ada riwayat dari Nafi', seorang muridnya Ibnu Umar. An-Nafi' maula Ibnu Umar annahu qala syahidtu al-adha wal fitr ma'a Abi Hurairah. Saya menyaksikan salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri bersama dengan Abu Hurairah. Ini asar sahabat. Fakabbara fil ula sab'a takbirat. Ia bertakbir, takbir yang pertama itu 7 kali. Wa fil akhirah khamsan, dan rakaat yang kedua adalah 5 kali. Sehingga Imam Malik menganggap bahwasanya 7 kali termasuk dengan takbiratul ihram, 5 kali termasuk dengan takbiratul ihram. Berbeda dengan Imam Syafi'i, ta'awwala fis sab'i. Ia mentakwil, menganalisis bahwasanya sab'u itu 7-nya di luar daripada takbiratul ihram, itu saja. Sedangkan 5 kali pun di luar daripada takbiratul ihram. Nah, itu pendapat yang masyhur 2. 7 plus 1 atau 7 termasuk takbiratul ihram. 5 plus 1 atau 5 termasuk takbiratul ihram. 5 dengan takbiratul ihram. Karena asal sahabat tadi, ketika sab'an, ada kalimat sab'an dan kalimat khomsan di situ. Apakah itu menunjukkan takbir yang sunnahnya, apa takbir yang wajibnya, takbiratul ihramnya? Kan takbir ihram termasuk takbir yang wajibnya, karena kan takbiratul ihram kan wajib ya. Takbir yang pertama itu adalah rukun sholat. Takbir yang pertama rukun sholat. Apakah termasuk atau tidak? Nah, itu yang menjadi analisis daripada para ulama. Nah, sedangkan ketika mengangkat tangan, kan ada mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangannya semuanya mengangkat tangan atau hanya takbiratul ihram saja yang mengangkat tangan? Ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, dia semuanya mengangkat tangan. Allahu Akbar begitu, ikut. Kemudian Allahu Akbar ikut juga.
Allahu Akbar, ikut angkat tangannya juga. Ikut angkat tangannya juga. Man ra'a dzalik wa huwa mazhabu Asy-Syafi'i. Inda kulli takbiratin, setiap takbir Allahu Akbar dia ngangkat tangan. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan yang ngangkat tangan hanya ketika takbir awal saja. Makanya ada sebagian kita yang hanya takbiratul awal saja yang angkat tangan. Allahu Akbar sudah, yang lain hanya tidak ikut tidak mengangkat tangannya. Kenapa sebabnya? Karena hadis Nabi Muhammad SAW yang jelasnya, yang zahirnya itu jelasnya, itu hadisnya adalah rafa'a, mengangkat tangan ketika di awal. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu tidak ada kalimat rafa'a yadaihi. Begitu. Kemudian Imam Syafi'i beristidlal dalam bahasa fikihnya itu, bahwasanya ya sudah, itu berarti ketika takbir yang pertama kan takbir kedua sama-sama takbir, sehingga sama-sama mengangkat tangan. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik dan ulama-ulama lainnya, takbir yang kedua, yang ketiga dan keempat tidak mengangkat tangannya. Kenapa? Karena zahir hadisnya hanya ada di awal. Di awalnya. Kalau kita baca hadis tentang takbirat, tentang hadis tentang Idul Adha dan Idul Fitri, itu ada angkat tangan. Kemudian angkat tangannya di awal. Takbir yang pertama Allahu Akbar rafa'a yadayhi. Kemudian yang selanjutnya tidak menyebutkan rafa'a yadayhi lagi. Teksnya gitu, tulisannya tidak menyebutkan rafa'a yadayhi lagi. Hanya di takbir yang pertama. Begitu maksudnya. Nah, sehingga Imam Syafi'i menganggap bahwasanya itu termasuk takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat dan ketujuh tetap dia mengangkat tangannya. Itu hanya berbeda terhadap analisisnya. Pakai dalil qiyas, ada yang memakai dalil qiyas, ada yang menganggap tidak ada dalil zahirnya. Itu yang dipahami oleh para ulama tentang mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika takbir, takbir. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika iza ijtama'a fi yaumin wahidin idun wa jum'atun, ketika di hari Jumat itu terjadi yaumul id atau yaumul adha, kemudian di hari Jumat pula, hal yajzi al-idu anil jum'ah, apakah cukup melaksanakan salat id atau Jumat pun menjadi kewajiban? Jumat pun menjadi kewajiban. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, iza ijtama'a idun wa jum'ah, kalau berkumpul antara salat id dengan salat Jumat, fal mukallaf mukhatabun biha jami'an, maka yang wajib yang dilakukan oleh mukallaf adalah al-idu ala annahu sunnah wal jum'ah ala annahu fardun. Idnya tetap sunnah muakkadah, wal jum'ah ala annahu fardun. Jumat tetap menjadi kewajiban. Artinya id juga, kemudian sholat Jumat dia juga menjadi kewajiban. Wala yanubu ahaduhuma anil akhar, tidak bisa diganti. Tidak bisa misalnya sholat id saja, tidak bisa. Jadi menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, iza ijtama'a idun wa jum'ah, kalau misalnya berkumpul antara id dan Jumat, fal mukallaf mukhatabun bihi jami'an. Maka yang terjadi adalah al-idu ala annahu sunnah, idnya sunnah muakkadah, normal seperti biasa, wal jum'ah ala annahu fardun, sedangkan salat Jumat dia tetap fardu. Kemudian kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad, faqala qaumun yajzi'ul 'idu 'anil jum'ah wa laisa 'alaihi fi dzalikal yaum illa al-'asr faqat. Idnya anil jum'ah, cukup sholat id saja, sholat Jumatnya tidak sholat Jumat, artinya dia hanya sholat zuhur saja. Tetap dia ada kewajiban sholat, tapi hanya sholat zuhur. Jadi enggak ada istilah enggak sholat zuhur, enggak. Tetap dia sholat, tapi dia hanya sholatnya sholat zuhur. Yajzi'ul idu anil jum'ah. Kenapa sebabnya? Karena menganggap bahwasanya sudah ada syiar di pagi hari, kemudian Jumatnya pun syiar lagi. Sehingga sudah di cover, sudah dipertemukan antara dua syiar tersebut, cukup yang pagi saja syiarnya, kemudian yang Jumat dia hanya sunnah saja. Yang wajib adalah menjalankan
menjalankan sholat zuhur biasa. Sholat zuhur biasa. Ini riwayat Atha, kemudian Ibnu Zubair dan Ali, dan pendapatnya para sahabat lainnya. Itu pendapatnya para sahabat. Istilahnya disebut dengan bahasa hadisnya asar sahabat. Begitu. Kemudian kalau pendapatnya Imam Syafi'i, nah ini Imam Syafi'i lebih tawassut dia, pertengahan dia. Wa qala qaumun wa bihi wa qala Syafi'i hadhihi rukhsatun. Ini hanya rukhsah li ahlil bawadi. Buat orang yang jauh daripada kota. Bawadi itu badiah. Di Arab itu kalau misalnya Masjid Nabawi itu di pusat kotanya, di ahlul badiahnya, dari jauhnya ya. Penduduk yang jauh itu allazina yaridunal amsor lil id wal jum'ah qasatan. Yang dari jauh, dulu kan masjid jarang dulu ya. Dulu zaman Rasul Masjid Nabawi begitu. Pusatnya di situ. Sehingga penduduk yang jauh-jauh, nah itu bagi dialah yang mempunyai rukhsah. Mempunyai rukhsah untuk tidak sholat Jumat, artinya sholat zuhur saja. Tapi bagi yang ahlul amsor, bagi yang ahlu kotanya, dekat dengan masjidnya, dia sama seperti pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi dia ikut dua itu kalau Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i buat yang rukhsah itu hanya buat ahlul bawadi, buat orang yang jauh dari masjid, jauh begitu. Kemudian ketika dia sudah sudah menghadiri Id, ya sudah dia pulang lagi, nggak nunggu sampai dengan Jumat. Kan lumayan lama itu, sehingga nggak nunggu, dia pulang saja. Kemudian nanti dia sholat zuhur. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan untuk ahlul amsor, untuk yang ahlu kotanya, dia tetap ada kewajiban. Artinya dia tetap sholat idnya adalah normal, sunnah muakkadah, kemudian sholat Jumatnya adalah sholat fardu, artinya wajib. Wajib. Jadi kalau Imam Syafi'i dia ikut ke sini dan ikut ke sana. Tadi kalau Imam Ahmad dan Ahlul Zahiriyah kemudian dikuatkan dengan pendapat Atha, kemudian Ibnu Zubair dan Ali, bahwasanya ya sudah, kalau ketika sudah bertemu di Jumat itu sudah ada 2 Jumat, ya sudah Jumat yang siang itu menjadi tidak wajib. Yang wajib hanya sholat zuhur saja. Tapi kalau pendapat Imam Malik, Imam Hanifah, dia tetap sama. Kalau Imam Syafi'i tadi lebih untuk ahlul bawadi saja, yang jauh baru dia ada rukhsah, baru ada keringanan. Tapi kalau untuk ahlul misr, untuk ahlu kotanya, dia tetap normal seperti biasanya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita buka diskusi tentang masalah waktu takbir di Idul Fitrinya, kapan? Faqala jumhur ulama berpendapat yukabbir indal ghadawi atau indal ghudwi ila sholati. Takbir itu ketika di pagi hari. Itu menurut pendapat jumhur. Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, jadi di pagi harinya. Mazhabnya Ibnu Umar, kemudian sahabat tabi'in, nah itu mengatakan bahwasanya takbirnya itu ketika habis sholat subuh. Allahu Akbar, nanti ada lafaznya Allahu Akbar begitu. Wa qala Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan yukabbir min lailatul fitri. Dia takbir dari malam. Dari malam. Iza ra'au al-hilala, ketika sudah melihat hilal, sudah melihat bahwasanya ini sudah enggak puasa lagi, hatta yagdu ilal musalla, sampai dengan khatib naik apa? Sampai dengan naik salat begitu. Nah, hatta yakhrujul imam, sampai dengan tersebut. Jadi kalau pendapatnya jumhur dia dari pagi, tapi menurut pendapat Imam Syafi'i itu dari malam. Dia dari malam. Apa dalilnya? Dalil Imam Syafi'i adalah dalil pemahaman daripada surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu. Ketika sudah sempurna puasanya, sudah selesai puasa. Kan sudah selesai puasanya kan? Maghrib itu sudah selesai puasanya. Walitukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Allah Akbar. Nah, begitu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mazhabnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dari mulai dia
Dari mulai tukmilul iddah, dari selesainya dia puasa selesai maghrib, kemudian dia mulai bertakbir. Sedangkan kalau pemahaman daripada jumhur adalah pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW, asal sahabat, bahwasanya para sahabat keluar ketika pagi hari membaca takbir Allahu Akbar, walillahil hamd dan lain sebagainya. Itu yang dipahami oleh pendapat jumhur. Kemudian kalau Idul Adha, ini tadi Idul Fitri. Kalau Idul Adha, yukabbiru min sholati subhi yauma Arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq. Bertakbirnya itu dimulai ketika subuh di hari Arafah, berarti sebelumnya itu hari Arafah. Wa bihi qala Sufyan Tsauri, Imam Sufyan Tsauri seorang tabi'in, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Tsaur dan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari apa? Dari Arafah, dari Arafah subuh Arafah, berarti hari ke-9 itu. Udah takbir, Allahu Akbar begitu. Kemudian waqala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i yukabbir min sholati zuhur, dari mulai sholat zuhur ketika di hari Idul Adha. Kan pagi-paginya kan, jadi mulai Idul Adha habis sholat takbir lagi, kemudian asar takbir lagi begitu. Ila sholati subhi, sampai dengan sholat subuh, min akhiri ayyamit tasyrik, di akhir hari tasyrik, berarti 4 hari terus begitu. Berbedaannya adalah di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah kalau Imam Ahmad dia duluan takbirnya, duluan ketika Idul Adha. Jadi Yaumu Arafah, ketika hari Arafah mulai subuh, sedangkan kalau Imam Syafi'i itu ketika ketika mulai zuhur tadi ya, ketika mulai zuhur. Kemudian bagaimana sifat takbirnya? Sifat takbirnya itu riwayat Ibnu Abbas adalah Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di riwayatnya Yazid ditambahkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu riwayatnya berbeda-beda. Kemudian pada tambahan yang di riwayatnya Ka'ab ya, itu ada doa-doa ya, tapi di sini riwayatnya adalah riwayat disebut dengan musannafat ya. Musannafat itu artinya bukan dari, kalau dalam istilah ilmu hadis itu ada hadis, kemudian ada asar sahabat, kemudian ada tabi'in. Itu disebut dengan musannafat. Dari pendapatnya para tabi'in, kaul-kaulnya para tabi'in. Tidak diangkat ke sahabat dan ke Rasul ya, seperti yang kita dengar tuh ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan ada yang begitu tuh takbirnya. Itu diambil dari pendapatnya tabi'in. Tapi kalau riwayat dari Ibnu Abbas, kemudian dari Yazid, seorang sahabat-sahabat semua ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ada yang tambahkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini salah satu tambahan daripada sifat takbir di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tempatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di riwayat Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri dan Idul Adha fil musalla, dia di lapangan. Fil musalla dia di lapangan. Wa bihi qala Malik wa Ahmad, dan ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dan Imam Malik bahwasanya sholatnya adalah di lapangan. Wa qala Syafi'i, sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan al masjidu afdal. Masjid itu adalah lebih afdal idza kana, apabila masjid tersebut lebih luas. Kenapa? Karena ilat hukumnya itu menurut Imam Syafi'i, dulu ketika masjid di zaman Rasul masjidnya masih kecil. Sehingga Rasulullah SAW ketika memerintahkan semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan sholatnya di lapangan. Tidak di masjid. Pertama adalah syiar, kedua adalah karena di masjid tersebut masjidnya adalah masih kecil. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kalau masjidnya adalah masjid besar masjidnya menampung begitu, maka al afdol fil masjid, afdolnya adalah di masjid. Di masjid itu menurut pendapat Imam
Syafi'i. Sedangkan kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tetap dia di lapangan. Tetap dia di lapangan. Itu kenapa? Karena pemahaman daripada ketika Rasulullah SAW, memang Rasulullah SAW ketika sholat Id itu sholatnya di musola. Musola itu dalam bahasa artinya malah lapangan begitu. Bukan di masjid, di lapangan. Kemudian Imam Syafi'i beristidlal, berdalil bahwasanya ketika zaman Rasulullah itu karena masjidnya kecil, kemudian lapangan bukan lapangan misalnya, padang pasir dan lapangan lah misalnya luas banget, maka kemudian sholatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat, semua laki-laki perempuan gitu. Kemudian yang huyat juga, yang wanita haid juga suruh datang, itu banyak sekali sehingga sholatnya di lapangan. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i yang lebih afdol di masjid kalau masjidnya menampung. Kalau tidak menampung, kata Imam Syafi'i, wal afdol fil musalla. Tetap yang afdol adalah di musola atau di lapangan. Jadi Imam Syafi'i itu yang cari yang afdolnya itu ilat hukumnya. Kalau ilat hukumnya yang banyak luas dan kemudian menampung, maka dia al-afdol fil masjid. Tapi kalau dia tidak menampung, artinya tidak menampung, masjidnya kecil, misalnya ada yang masjid kecil itu di daerah banyak tuh di tempat saya Terokuni itu kecil banget masjidnya itu, masjidnya kecil, kemudian akhirnya sampai ke jalan-jalan gitu. Tapi nggak ada lapangan juga kecil juga, ada lapangan tenis, ya udah di masjid sholatnya, nggak ada lagi lapangannya. Lain kalau lapangannya luas dan lain sebagainya. Itu juga salah satu analisis daripada Imam Syafi'i. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum kita lanjutkan. Iya Pak Haji. Kemana dulu? Ya, yang kelihatan dulu ya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang takdir perjumpaan di lapangan dan 5 kali berlaku. Tadi yang saya simak adalah bagaimana Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak mengangkat tangan. Pertanyaan saya adalah apakah tetap dibaca takdir? Oh iya itu. Yang kedua, jika misalnya imam mengangkat tangan dan kita tidak, apakah juga terkena hukum bahwa kita tidak mengikuti gerakan imam sehingga pada masalahnya? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi dijelaskan ya, pertanyaan yang bagus juga. Jadi tadi ada yarfa yadaihi fit takbir al-ula, fit takbir al-awwal. Mengangkat tangan ketika takbir. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap takbir dia angkat tangan. Allahu Akbar, terus dia angkat tangannya. Kalau takbir ucapannya tetap takbir semua. Kenapa? Kalau takbir ucapannya itu semua ada hadisnya. Artinya dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 7 kali. Apa arti takbir? Takbir itu artinya apa? Allahu Akbar. Membaca Allah Akbar. Jadi semuanya Imam Ahmad siapapun semua takbirnya segitu. Mengucapkan takbir Allahu Akbar, semua begitu. Yang menjadi perbedaan adalah mengangkat tangannya. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah ketika takbir yang kedua misalnya, yang ketiga yang tidak mengangkat tangan diam aja nggak baca takbir, dia baca takbir juga. Kenapa? Karena ya dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwasanya dari Abi Sa'id tadi ketika berangkat ke musola tadi bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali. Takbir itu masih dalam membaca Allahu Akbar, Allah itu 7 kali, kemudian 5 kali. Kalau pemahaman Syafi'i 7 kali plus 1 tadi. Kalau pemahamannya yang lain 7 kali termasuk dengan takbiratul ihram. Jadi kalau pertanyaannya dibaca tidak, tetap dibaca Allahu Akbarnya, tapi hanya tidak diangkat saja tangan. Kenapa tadi? Alasannya karena yang ada dalilnya adalah yarfa yadaihi fit takbiratul ula tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah tidak ada, cuman ada istilahnya takbir saja. Allahu Akbar. Kemudian Imam Syafi'i mengkiaskan antara yang pertama, yang kedua tetap dia takbir. Kemudian ada riwayat lain juga, tapi dari asar sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya imamnya bertakbir Allahu Akbar, mengangkat tangannya ya. Kemudian kita misalnya tidak mengangkat tangannya. Apakah termasuk makmum yang tidak mengikuti imam? Tidak kalau menurut saya. Yang wajib mengikuti imam itu adalah yang rukun-rukunnya. Ketika ruku dia harus ruku. Ketika sujud dia harus sujud. Ketika ini itu semua sepakat. Itu yang wajib-wajib, itu yang rukun-rukun, itu yang kalau misalnya kan nggak sah, itu kalau misalnya nggak dilakukan, itu semua harus ikut imam. Nggak boleh mendahulukan imam. Tapi kalau yang hayat misalnya, ya seperti ucapan-ucapan misalnya imam misalnya ngucap apa misalnya membaca termasuk bacaan-bacaan sujud, itu nggak perlu ikut seperti imam juga. Kemudian yang sunnah-sunnah pun tidak menjadi, artinya tidak
Tidak bisa dibilang kalau misalnya nggak ikut imam nggak ikut makmum nggak ikut imam nggak sah, tidak bisa. Jadi yang tidak sah adalah ketika makmum tidak mengikuti imam dalam hal yang wajib-wajib atau yang rukun-rukun. Ruku dia nggak ikut, kemudian sujud dia nggak ikut, nggak ngikutin. Nah, itu namanya tidak sah. Karena kewajibannya adalah mengikuti imam. Tapi yang hayat-hayat seperti kunut misalnya, ada sebagian yang imamnya kunut, ya sebagian makmum yang tidak kunut, ya bukan berarti dia tidak sholat tidak sah sholatnya karena nggak mengikuti imam. Kenapa? Karena itu adalah bukan perkara rukun atau bukan perkara wajib. Sehingga ada yang diam aja sih. Walaupun imamnya kunut, dia diam saja. Itu bukan berarti dia tidak sah. Kenapa? Karena yang dilakukan imam adalah bukan yang wajib atau bukan yang rukun. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga Allah selalu dengan Pak Ustaz. Pertanyaan saya adalah, tadi kan sepakat bahwa sebelum sholat tidak ada pemain. Iya. Itu sunnahnya seperti apa? Yang dicontohkan Rasul. Maksudnya? Hukumnya sebelum sholat saya kurang tahu ya, ada bacaan. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus juga ya. Tadi memang ulama sepakat bahwasanya nggak ada azan dan nggak ada iqamat. Masalah Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian bagaimana sebenarnya? Sebenarnya potretnya karena nggak ada rekaman ya. Jadi yang sampai hadis-hadis atau asar-asar atau perkataan-perkataan dari Rasul atau sahabat dan lain sebagainya, pekerjaan atau perbuatan fi'liyahnya, itu adalah Rasulullah SAW datang ke lapangan semua, kemudian Rasulullah SAW sholat, melakukan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian ia sholat id dan sebagainya. Nah, tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Kemudian tadi ada sebagian kaum muslimin yang misalnya di awal-awal itu ada bacaan-bacaan gitu ya. Misalnya as-sa'id, apalagi as-sa'id dan lain sebagainya itu ya, awal-awal itu. Apakah itu yang pertama adalah itu bukan azan, itu juga bukan iqamat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu termasuk tadi ya? Kalau dari segi arti memang artinya itu adalah kita disuruh, kalau saya pernah menghadiri itu ya, saya pernah jadi khutbah Idul Adha atau Idul Fitri di masjid yang di awal-awal itu ada kalimat seperti itu. Dan saya lihat artinya ya itu tadi. Ketika di awal pertama sholat itu artinya menyuruh kaum muslimin untuk siap-siap untuk melaksanakan sholat. Kemudian dibawakan hadis bahwasanya qala Rasulullah, cuman dilagamin gitu. Wa qala Rasulullah begitu. Sallallahu alaihi wasallam begitu. Barang siapa yang sholat Id, maka begini gitu kan. Akhirnya sholat. Kemudian di khutbah pun sama. Dia diri lagi, kemudian bilangnya pun sama. Idza sa'idal khutibu 'alal mimbar begitu. Apabila khotib sedang naik mimbar, dari segi artinya ya, maka perhatikanlah khotib tersebut begitu ya. Maka perhatikanlah khotib tersebut. Dari segi maknanya itu begitu. Itu dari segi maknanya. Kemudian yang jelas itu bukan azan dan juga bukan iqamah. Nah, kemudian apakah itu ada di zaman Rasulullah SAW atau tidak? Wallahu a'lam, nggak ada riwayatnya juga gitu. Nggak ada riwayatnya seperti itu, ada apa tidak gitu. Itu tidak ada riwayatnya seperti itu. Tidak, yang ada adalah ketika ya itu tadi hadis Rasulullah SAW ketika ya Rasul sholat Id, ya kemudian ia sholat 2 rakaat ya. Kalau misalnya ada ritual tadi, katanya bacaan-bacaan, nah itu memang tidak ada riwayatnya. Artinya nanti kembali ke masing-masing ulama ya. Artinya ada yang menganggap itu adalah bid'ah hasanah, ada yang menganggap itu adalah bid'ah dan lain sebagainya. Itu ke situ nanti larinya. Sama seperti yang lain-lain lah begitu. Sama seperti kalimat-kalimat yang lain-lain yang kita saksikan di sholat-sholat yang lain juga begitu. Jadi tapi dari segi itu bukan azan dan juga bukan iqamat. Bukan azan dan bukan iqamat. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Oh iya, kalau telat, ini bahasan yang selanjutnya dia. Bagaimana kalau telat apakah sama harus diqodho atau tidak, atau bagaimana hukumnya kalau telat? Kalau telat. Waqtalafu fi man tafutahu sholatul Id mal imam.
Bagaimana hukumnya kalau misalnya seorang itu telat sholat idnya, sholat idnya. Wa qala qaumun wa bihi qala Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mengatakan bal yaqdiha. Dia harus mengqodoknya. Dia harus, misalnya dia kan sholat duluan kan ya. Ini pertanyaannya bukan dia pas datang kemudian sholatnya tertinggal. Tinggal apa? Tinggal khutbah doang gitu kan. Dia kesiangan kali tinggal khutbah doang. Nah, kalau inilah yang kasus ini enak ya. Kasus ini adalah ketika sholat kemudian dia masih ikut imam. Nah, itu masih bisa dia disempurnakan. Ya misalnya dia cuma ikut 1 rakaat. Ya kemudian dia tinggal diri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diri lagi menyempurnakan. Ya kalau misalnya imamnya baru 1 rakaat, kemudian dia baru datang. Kemudian dia kurang 1 rakaat, dia diri lagi dia. Nah, ini yang menjadi masalah adalah dia nggak sama sekali ikut sholat. Kan sholatnya kan sholat dulu baru khutbah kan. Dia hanya ikut khutbah saja, khutbah saja. Pas datang sudah selesai ininya apa? Sholatnya, telat dia, kesiangan dan lain sebagainya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi akhirnya ini adalah ijtihad. Bukan kasus tapi ijtihad. Bal yaqdiha, maka dia harus mengqodoknya. Dia ikut khutbah, kemudian dia ikut sholat, artinya dia sholat 2 rakaat. Qodoan. Qodo. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Ahmad, tidak ada qodok baginya. Tidak ada qodok. La qodo'a alaihi aslam. Tidak ada qodok. Dia hanya mendengarkan khutbah dan tidak perlu mengqodoknya. Karena itu adalah sunnah. Bukan wajib kan? Itu kan sholat itu bukan wajib. Sunnah. Jadi la qodo'a alaihi, tidak ada qodok baginya. Ini pendapat Imam Malik, bukan Imam Ahmad ya. Wa bihi qala Malik. Imam Malik tidak ada qodok. Beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian kalau pendapatnya Imam Ahmad mengatakan wa qala Imam Ahmad qodok, ada qodoknya. Tetap dia ada qodoknya sama seperti Imam Syafi'i, ada qodoknya. Kemudian dia bedanya adalah yusolli arba'an. Wa qala qaumun yusolli arba'an wa biha qala Ahmad wa Sauri wa Marwiyun an Ibnu Mas'ud. Dia sholat 4 rakaat. Kenapa sebabnya sholatnya 4 rakaat? Karena dia menganggap bahwasanya sholat Id disamakan dengan sholat Jumat yang kemarin sudah kita bahas di sholat Jumat. Dia hanya meringkas 2 rakaat kemudian ditambah dengan khutbah. Tapi di sini dijadikan catatan bahwasanya kalau dia tidak ikut khutbah juga. Kalau dia tidak ikut khutbah, tahu-tahu khutbahnya sudah pengen selesai gitu. Assalamualaikum, kemudian di terakhir gitu kan. Kemudian dia baru datang gitu kan. Maka dia sholatnya 4 rakaat. Yusolli arba'an. Tapi ini sekali lagi ini ijtihad semua. Bukan perkara yang ada ininya. Ini ijtihad kemudian disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Syafi'i juga disandarkan Abu Saur, gurunya Imam Ahmad. Kemudian gurunya juga Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Itu semua adalah perkara ijtihad semua. Ijtihad. Jadi semuanya adalah perkara ijtihad. Tidak ada sandarannya kepada qaulnya gitu. Qaulnya kepada Rasul tidak ada. Ini adalah perkara ijtihad semua. Ada lagi tafadhol sebelumnya. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan takbir ada riwayat dari sahabat mulainya setelah akan mau berangkat sholat itu. Iya. Ada yang malam. Iya. Dan pendapat dari Imam Syafi'i dari malam. Dari malam. Mengambil dalil dari Al-Quran Sunnah. Iya, untuk melihat. Nah, saya mau nanya, apakah ada dalil khusus dari sahabat untuk memperkuat yang dari Imam Syafi'i? Oh ya, ada dalil khususnya ya. Iya, dari riwayat sahabat khusus. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah riwayat dari sahabat atau asar ya yang mendukung lah, yang menguatkan pendapatnya analis Imam Syafi'i tentang walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum. Ada ya kan? Ada, tapi dia di musannafat Abdul Razak begitu. Jadi termasuk dari tabi'in begitu. Jadi jenis perkataan yang ketiga. Jadi pertama adalah qaul Rasul kan? Qaul Rasul, kemudian qaul sahabat. Qaul sahabat dia dari takbir dari awal. Dan satu lagi adalah pendapatnya para
para tabi'in. Nah, ini yang dikuatkan oleh pendapatnya Imam Syafi'i. Memang ada sih ya dari sahabat, tapi di kitab yang lain itu disebutkan bahwasanya terjadi perdebatan tentang riwayatnya. Terjadi perdebatan tentang riwayatnya. Tapi saya berpikir bahwasanya, saya berpendapat bahwasanya walitukmil iddata walitukabbirullaha ala mahadakum itu juga sudah kuat kalau menurut saya. Walitukmil iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Kenapa sebabnya? Karena walitukmil iddata ketika sudah selesai, walitukmilul iddata ketika sudah selesai. Selesai tukmil, selesai iddah. Iddah itu artinya selesai bulan puasa, gitu. Selesai walitukabbirullaha ala mahadakum. Maka bertakbirlah. Kemudian yang menjadi penanda wawunya itu adalah wawu apa? Langsung gitu, wawu atop langsung kepada tukbir apa? Harus nanti ketika awal itu. Nah, itu yang ada riwayat adalah yang awal dari pagi hari itu. Tapi yang tidak ada riwayat, walaupun ada riwayat tapi sedikit, dan itu juga terjadi perdebatan untuk menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Itu menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Wallahu alam ya, wallahu alam. Mungkin saya belum baca juga. Tapi setahu saya gitu. Mungkin kalau misalnya jamaah sekalian yang punya riwayat-riwayat yang lebih kuat yang mendukung tentang takbir dari awal gitu ya, dari malam, nah itu juga bagus ya, artinya menambah wawasan juga, menambah wawasan. Tapi yang setahu saya itu yang asar yang sahabat itu yang kuat itu adalah dari pagi ya. Tapi yang dari malam itu Imam Syafi'i itu berpendapat ya itu dalilnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu dari situ. Kalau misalnya ada yang menguatkan pendapat sahabat atau pendapat tabi'in, ya berarti semakin yakin, artinya semakin menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Tidak masalah juga ya. Tapi mungkin saya belum baca juga ya. Tapi setahu saya itu ya, ada riwayat Imam Syafi'i tapi terjadi perdebatan tentang apa riwayatnya. Sehingga ya jumhur mengatakan, kalau di sini sih bilangnya jumhur. Wa qala jumhur mengatakan dimulai dari pagi hari sampai dengan tadi ya takbirnya. Kalau misalnya pendapat Imam Syafi'i dari malam. Jadi ya kalau di Indonesia ya dari malam dia. Dari malam tadi. Wallahu alam. Itu ya, udah Isya. Udah Isya belum ya? Ada lagi sambil menunggu Isya? 2 menit lagi ya. Ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Tentang sholat Id. Oh iya, tentang masalah ada yang ketinggalan, tidak ada yang ketinggalan ya? Tema-temanya udah nggak ada yang ketinggalan di sini. Sholat sunnah sebelum Idul Fitri Idul Adha itu kalau misalnya sholatnya di masjid ya bisa ikut tahiyatul masjid awal masuk. Tapi kalau di lapangan, itu di sini dijelaskan bahwasanya tahiyatul masjid bukan tahiyatul masjid sholatnya. Bisa sholat sunnah mutlak atau bisa sholat sunnah yang lainnya. Misalnya sholat sunnah duha, tapi duha juga belum masuk juga itu. Belum masuk ya, belum termasuk yang afdolnya sholat duha begitu. Belum termasuk yang afdolnya sholat duha juga. Ya bisa sholat sunnah mutlak atau juga bisa sholat sunnah wudu ya, ada juga bisa sholat, tapi bukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di masjid ya bisa memulai tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya lupa deh. Ada satu yang ketinggalan tentang masalah khutbah ketika sholat Id. Apakah khutbahnya 2 kali atau khutbahnya 1 kali? Nah ini juga yang ketinggalan tadi di sini ya, tema tentang masalah khutbah. Wa qala Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, wa Malik, pendapat Imam Malik bahwasanya khutbah itu ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah 2 kali. 2 kali artinya sama seperti sholat Jumat, sholat Jumat. Kemudian waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya khutbahnya 1 kali. Khutbahnya satu kali, artinya 1 kali enggak duduk. Enggak duduk. Ya kan kalau ada khutbah kan ada yang duduk dulu kemudian naik. Sama seperti sholat Jumat lah itu. Nah, itu kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya khutbahnya 2 kali. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW khutbah al-aidaini khutbataini. Bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah itu 2 kali khutbah. Kemudian dia duduk, summa qa'ada, summa qoma. Kemudian ia duduk, kemudian dia berdiri lagi.
Artinya dia sama seperti sholat Jumat begitu. Tapi riwayatnya Sunan Ibnu Majah, riwayat Sunan Ibnu Majah. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan disamakan dengan sholat istisqa. Kemudian disamakan dengan khutbah-khutbah yang lain yang satu kali itu. Makanya ada sebagian masjid satu kali khutbahnya. Artinya bukan dua kali khutbah, satu kali. Nah, itu karena menolak hadis Ibnu Majah yang menganggap bahwasanya hadis itu ada kelemahan dan lain sebagainya. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan bisa dijadikan jumhur berpendapat bahwasanya itu tadi khutbahnya dua kali khutbah, karena ada riwayat Sunan Ibnu Majah ya, dari Sunan Ibnu Majah bahwasanya qoma summa qa'ada summa qoma. Ia berdiri khutbah, kemudian ia duduk, kemudian ia berdiri lagi. Kemudian kalau yang tidak menerima hadis Ibnu Majah, itu dia satu kali khutbah saja berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika menyuruh sholat Id di lapangan, kemudian ia sholat 2 rakaat itu saja. Ia sholat 2 rakaat, kemudian fakhotaba, kemudian ia berkhutbah, kemudian ia berkhutbah. Nah, itu kalimatnya enggak khutbatain begitu, enggak. Fakhotaba, kemudian ia berkhutbah. Itu saja. Baik, itu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah-masalah yang lain. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.